Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alumni khususnya SMA Negeri 7 Kediri. Pada kesempatan hari ini sungguh luar biasa, saya bisa berkunjung salah satu guru yang menurut saya sangat fenomenal. Saya yakin alumni khususnya yang senior-senior sudah paham dan mengenal beliau. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Di samping saya sudah ada yang beliau namanya Pak Kardiono. Ya. Assalamualaikum Pak Kardiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, secampang ini Lebaran kita ucapkan semua alumni SMA 7 Kediri. Dalam hal ini diwakili oleh Mas Eko bersama teman-teman. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Dan saya ucapkan semoga semua alumnus semakin sukses, diridhoi dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gini Pak, kalau saya kan alumni tahun 2001 Pak, ya kan awalnya belum bertemu jenengan, ketemu jenengan. Mungkin hanya beberapa bulan jenengan sudah pindah dinas, ya kan. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, karir Pak Kardiono waktu di SMA 7 itu seperti apa Pak? Sejarahnya, ya kan. Oh, dulu awal saya kan masuk ke SPG Negeri Kediri tahun 82. Terus kebetulan ada aturan pemerintah bahwa untuk pendidikan guru di tingkat SLTA dihapuskan, jadikan satu di LPTK di perguruan tinggi. Terus SPG Negeri Kediri berubah menjadi SMA Negeri 7 Kediri. Yang pada awal anak-anaknya itu adalah anak-anak yang sebenarnya ganteng-ganteng, ayu-ayu, pinter-pinter. Hanya mungkin rada agak malas karena dimanjakan keadaan. Maka dari itu saya melihat itu sangat salut karena apa? Rasa solidaritasnya sangat tinggi terhadap teman-teman alumnus. Kemudian ketika itu saya ikut seleksi namanya PSTP setelah jadi SMA, seleksi tenaga potensial untuk calon kepala sekolah. Alhamdulillah saya se-Jawa Timur bisa mendapat ranking 2, hanya selisih 0,25. Terus tahun 97 saya diangkat menjadi kepala sekolah SMA Negeri Pelosok Klaten. Kira-kira 3-2 tahun dipindah di SMA 1 Pare, terus tidak tahu juga, akhirnya dipaksakan saya dikantorkan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Oke, Pak Kardiono, kalau boleh tahu Pak, di SMA 7 dulu mengajar apa Pak? Saya adalah guru yang katanya fenomenal, satu guru goblok, ya toh. Mergo ngitung 10 ora genep lho ya. Tuh uak gitu aja ya. Kemudian sampai 3 aja kembali, 1 2 3 1 kan begitu. Terus yang kedua, kalau teman-temanmu dulu kalau cewek-cewek masuk ke kantor, "Pak, pelajaran enggak?" Nah, Pak Kardiono kan tanya lucu toh. Dok katokan ora, kalau cewek-cewek itu kan yang ngono. Nah, ini yang pernah dapat apa suntikan dari Pak Kardiono tadi, yang merasa boleh komentar nanti. Terus yang kedua, saya kan termasuk guru sing rada kereng, ya. Kalau upacara atau senam biasanya kan saya main pukul gitu loh ya. Tapi karena rasa bukan karena saya rasa benci, emosional, itu adalah rasa kasih sayang karena menginginkan siswanya menjadi anak-anak yang baik, yang berhasil kan gitu. Nah, ini teman-teman yang dulu mungkin pernah ya kan dapat sentuhan sayangnya Pak Kardiono, ya kan, pasti sampai sekarang masih ingat, tidak Pak? Masih ingat. Ya, saya yakin
ingetnya ini sebagai motivasi Pak ya. iya. Ya, sebagai motivasi khususnya alumni yang dulu pernah diajar Pak Kardiono. Saya yakin kali ini sudah menjadi yang sukses. Seperti itu Pak. Gimana Pak harapannya Pak? Saya selaku orang tua, saya sangat menginginkan, mengharapkan sekali semua alumnus yang sudah terutama yang sudah berhasil, baik dari ekonomi, jabatan maupun kedudukan di mana saja, itu kalau nanti bisa kumpul ketemu bersilaturahim itu bisa saling membantu. Satu, di dalam agama itu tali silaturahim itu sangat bagus karena siji nambahi kesehatan, hilang penyakitnya, iya, corona menjauh. Amin, amin. Terus yang amin. kedua, tambahi iman sama takwa, dawa umure dan rezeki yang banyak. Amin, 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 amin. Apalagi kalau alumnus itu banyak, itu nyonggo kan enteng bareng-bareng gitu Betul, ya. betul, Iya. betul. Maka dari itu, tolong nanti organisasinya alumnus itu dimantapkan, dihidupkan biar yang berhasil itu kalau memberikan donatur atau motivasi itu dia juga merasa puas gitu loh. Ini masukan yang sangat inspiratif sekali khususnya teman-teman alumni ya kan. Saya sendiri berdampingan beliau ini Pak Kardiono ini merasa energinya tumbuh gitu loh. Nah, saya harap teman-teman alumni juga mengikuti hal yang sama ya kan untuk bersatu ya Pak Ya. ya, bersatu guyup lagi ya kan, apalagi kondisi saat ini saya yakin teman-teman alumni punya potensi Pak ya. Punya potensi. Nah untuk potensi khususnya alumni yang bisa Bapak berikan inspirasi seperti apa Pak khususnya yang potensi Pak? Sebenarnya cukup banyak. Sebenarnya kayak yang ada aja dulu, yang ada di lingkungan, sering ketemu, mungkin kumpul, bisa berdoa bersama-sama, dikhususkan untuk alumnus SMA 7 Kediri. Baik yang berhasil biar dia melecit, mendapat keberhasilannya, yang dalam kondisi kurang berhasil bisa diangkat oleh teman-temannya. Kemudian bagi yang kesulitan, mungkin kesulitan biaya anaknya kan bisa kasnya itu bisa untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak alumnus ini kan juga bisa begitu. Apa yang disampaikan Pak Kardiono ya kan merupakan suntikan bagi alumni khususnya saya pribadi Pak. Saya terima kasih banget waktu yang ada ini ya kan. Dalam hal ini kan alumni harapannya ke depan pengen berkiprah Pak ya kan, pengen berkiprah lebih luas lagi ya kan. Tadi Pak Kardiono menyampaikan untuk yang ada di Kediri dulu ya kan. Nah, ini bagaimana Pak? Baik. Ya, yang perlu adalah di Kediri itu yang harus dihidupkan sehingga nanti kompak, sehingga minimal yang di lokal sendiri biar apa? Termotivasi, yang belum bisa mendapat pekerjaan kan bisa melihat wirausaha yang dilakukan oleh teman-teman atau siapa saja sehingga tumbuh motivasi untuk berinisiasi. Kemudian lebih lanjut lagi kita bisa usaha bersama-sama dengan teman alumni dibandingkan dengan orang lain. Saya kira ikatan batinnya lebih bagus itu untuk keberhasilan karena segi kepercayaan itu lebih percaya dibandingkan orang lain, dibandingkan alumnus. Alumni sekarang itu kan banyak usaha Pak ya kan, banyak usaha dari bidang kuliner, mungkin bidang industri dan banyak lagi yang mereka geluti Pak. Dengar-dengar dari teman-teman alumni Pak Kardiono ini usahanya banyak banget Pak. Nah, bisa minta tolong Pak suntikannya gitu loh Pak. Barangkali kan alumni ini bisa kolaborasi, gimana caranya kan gitu Pak. Iya. Ada tips-tips kuncinya gimana Pak? Memang pada dasarnya kalau kita menyadari bahwa kita itu sebagai manusia itu adalah makhluk yang paling lemah. Kata guru biologi itu kita masuk autopagar rendah dibandingkan ayam, kucing, tikus.
habis keluar dari induk atau dari telur sudah bisa jalan sendiri, mencari makan sendiri. Oh, iya. Tapi kalau manusia kan tidak. Maka dari itu kalau kita menyadari seperti ini, kita berusaha, berwirausaha itu perlu orang lain. Baik itu sebagai orang tua untuk memotivasi, dengan teman lain bagi pengalaman, sehingga bisa saling membantu untuk bekerja sama gitu loh ya. Apalagi kalau kita menyadari bahwa kita makhluk sosial, perlu orang lain, hanya perlu diorganisir yang bagus. Harus ada salah satu yang ada di depan sebagai komando, kontrol itu perlu. Soalnya namanya manusia kan Ya. linapsi binapsi, sok kleru, sok bener lah, itu ada yang ngelengke gitu ya. Iya, Pak. Iya, iya. Kalau saya usahanya ya ngalir saja, termasuk ngingu wedhus, ke hiburan, sehingga tambah sehat gini ini karena minum susu kambingnya gitu loh ya. Ya. Nah, jadi kan untuk usaha kan Pak, berarti kan dibutuhkan kan kolaborasi kan, Ya. saat ini butuhkan kolaborasi. Nah mungkin pengalaman Pak Kardiono Pak untuk teman-teman ini, khususnya yang alumni yang punya usaha, gimana kolaborasi yang baik ya kan, agar alumni ini bisa bertumbuh, khususnya yang punya Oh, ya. usaha gitu Pak. Gini, sebagai kadang pengalaman, Iya. kadang-kadang manusia itu di dalam usaha itu kadang ngerintis awal itu yang kadang-kadang jadi rasa-rasan, timi anjlok. Lah ini sebagai apa? Bagaimana kita sebagai manusia siap atau tidak, berani atau tidak, betul. Yang penting dalam rekoso, nek babat itu ya seperti itu nih botangi. Jangan melihat keberhasilannya. Seperti saya dulu mancal becak pernah. Iya, sampai kumpulkan becak hampir 300. Itu dari awal saya mancal becak. Ini tahun berapa Pak? Tahun ya 83, 84. Nah, terus karena tidak ada modal ya ngajar di mana-mana. Di KPG, di SPG, SMA 7, SMA Yos, SMA Petra, IKIP gitu loh ya. Itu untuk modal. Yang penting kita tetap mengontrol, jangan mudah untuk mencari pinjaman, terutama bank atau uang-uang yang ada bunganya. Itu paling berat kondisi sekarang. Yang penting sekarang usaha itu cukup bertahan, pas isah turan saiki wis matur nuwun gitu loh ya. Untuk ini Pak, dalam kondisi pandemi ini Pak, ya kan, saya yakin kan alumni masih banyak mengalami kondisi yang sulit Pak, ya kan. Ya. Sampai sekarang pun pemerintah juga masih menggaung-gaungkan kondisinya masih pandemi, belum 100% normal, ya kan, masih bertahap. Mungkin Pak Kardiono selaku sesepuh orang tua kami ya, bisa memberikan saran Pak, bagaimana Pak? Khusus untuk alumni SMA 7, tolong, karena kondisi sekarang kondisi pandemi corona, yang pertama kita harus yakin kita makhluk Allah, baik agama apapun yang diyakini, kita tetap berdoa, berdampingan, mendekati agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu dilindungi, dituntun, dan dikabulkan. Kemudian kita harus mentaati aturan pemerintah seperti jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tetap kita taati. Tidak usah terlalu kita berlebihan menentang. Taati, hidup yang seperti itu. Kalau kita hidup sehat, yang penting semua alumni ini sadar bahwa doa jamaah bareng-bareng sesuai dengan keyakinan masing-masing untuk keberhasilan alumni semuanya, ini saya kira lebih bagus. Ya, ini tadi masukan ya kan dari Pak Kardiono, khususnya kita ya alumni yang saat ini masih dalam
pandemi, ya kan. Wejangan-wejangan beliau ini sangat inspiratif sekali. Nah, kalau saya duduk bersampingan dengan Pak Kardiono, saya ini merasa minder. Kelihatannya kan masih muda beliau, ya kan. Masih muda beliau, ya kan. Saya juga ingin belajar, ya kan. Energinya ini luar biasa gitu. Nek nyawang ke kelotok. Energinya luar biasa. Nah, saya yakin alumni yang di luar sana Pak, ya kan, pengen energinya, jiwa mudanya seperti Bapak. Tipsnya apa Pak ini Pak? Ini bisa dibagikan Pak. Pokoknya satu, kita yakin bahwa kita itu hidup adalah yang menghidupkan ada. Terus kemudian hidup itu tujuannya apa? Jalan hidup sesuai dengan keyakinan masing-masing, yaitu kita taati. Saya selaku orang tua mendoakan mudah-mudahan semua alumni ini selalu mendapat perlindungan, tuntunan, dan keberhasilan. Ini aja. Saya selaku guru itu kereng pamrih atau motivasinya itu hanya senang kalau mendengar alumni SMA 7 itu mendapat keberhasilan, ketentraman, senang, apalagi bisa kompak ini, Masya Allah. Saya doakan benar khususon ila ruhaniyati wal jasatihi alumni SMA 7 Kediri. Allahumma taqabbal minna bihaqqi bisiri hikmati barokati fadilati hidayati ilmi rezeki derajat pangkat sehat jasmani rohani sosial selamat panjang umur iman qiraatul suratul fatihah kan begitu. Ini kesempatan kali ini sangat luar biasa Pak, ya kan. Ini banyak inspirasi wejangan dari Pak Kardiono, khususnya saya pribadi juga teman-teman alumni. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin bersilaturahmi dengan Pak Kardiono, ya kan, meluangkan rasa kangennya, ya kan, bisa datang langsung menghubungi beliau, ya kan. Ini saya senang sekali hari ini bertemu dengan Pak Kardiono, merasa energinya lebih, ya energinya lebih. Karena yang saya ketahui di luaran sana dari beberapa alumni, Pak Kardiono ini orangnya kereng. Oh, katanya ya Pak. Dukun. Katanya, orangnya ini kereng, dedeknya dhuwur, wah, wis disiplin banget. Tapi ternyata setelah saya ketemu Pak Kardiono itu lepas semua gitu, tidak ada istilahnya hal-hal yang seperti itu, justru malah lebih mencair, ya kan. Justru kalau saya bisa menyampaikan seneng guyon. Mungkin ini salah satu tipnya awet muda Pak ya. Nah, gitu. Nah, untuk itu pesan-pesan dari Pak Kardiono tadi mudah-mudahan bisa diterima Pak ya, khususnya alumni. Tadi banyak banget yang sudah disampaikan Pak Kardiono, ya kan. Ini untuk yang terakhir Pak, ya kan. Mungkin pesan ya kan untuk khususnya alumni Pak, ya kan, khususnya alumni yang ada di Kediri, ya kan, baik yang ada di luar kota. Saya selaku orang tua pesan kepada semua alumni, baik kondisi apapun yang saat ini kita terima dari Allah, kita tetap mensyukuri. Kan dalam kitab disebutkan la ing sakartum la ayyidanakum toh wa la ing kafartum min adzabil asadid. Barang siapa yang pandai mensyukuri atas nikmat Allah itu akan diberi nikmat yang lebih. Tapi barang siapa yang kurang syukurnya kepada Allah, azab yang lebih pedih. Maka dari itu, tolong kondisi apapun dengan teman tidak perlu minder, disyukuri, dinikmati. Sehingga kita bisa kompak sama rasa, sama kawan, setiap kawannya harus ditingkatkan. Terus kemudian bagi yang berhasil, yang posisi masih sudah di atas, baik ekonomi maupun kedudukan, ini rasa syukurnya bisa untuk memotivasi kepada teman-teman alumni yang masih dalam kondisi kurang beruntung. Ini tolong dihidupkan motivasi agar organisasinya bisa jalan, itu perlu didukung para
alumni yang sudah berhasil. Namun bagi yang di lokal, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin, seefektif mungkin sehingga semuanya bisa bermanfaat baik fitini maupun akhirah dan gitu. Sementara gitu. Ya, terima kasih Pak Kadiono atas waktunya, ya kan. Banyak hal ya kan yang bisa kita terima ya kan, dari apa yang disampaikan Pak Kadiono. Mudah-mudahan ya kan kita semua khususnya alumni mulai saat ini Pak ya, mulai saat ini dan seterusnya ya kan, alumni SMA Negeri 7 Kediri khususnya itu semakin kuat persatuannya Pak ya. Iya. Dan ke depan lebih berkiprah lagi ya kan, saling mendukung. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika Saptanya Jaya.